Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Sadina dengan NPM 2006 020201 kelas reversi yang Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan metode penelitian yang pertama, yaitu tentang teknik penyusunan tinjauan pustaka, kerangka konsep dasar, 10 jurnal penelitian, dan daftar pustaka, yaitu isian bab 2. Yang pertama yaitu pengertian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan merupakan bagian penting dalam tahapan awal penelitian. Beberapa ada yang menyebutkannya dengan kerangka konseptual, kerangka teori, landasan teori, dan studi literatur. Salah satu fungsi penting dalam tinjauan pustaka adalah dapat membantu memverifikasi masalah penelitian serta menunjukkan kepada peneliti tentang urgensi rumusan masalah atau hipotesis yang akan dibahas. Kedua yaitu unsur-unsur. Unsur-unsur yang termuat dalam tinjauan pustaka sebagaimana yang dituliskan oleh Hopkins dan Birch diantaranya adalah yang pertama evaluasi serta pengetahuan mengenai bidang ilmu atau topik yang sedang diteliti. Yang kedua usaha peneliti untuk menghubungkan hasil karya yang ditinjau dengan penelitian sendiri, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tinjauan pustaka sebisa mungkin harus dapat menunjukkan kekurangan atau perbedaan dari pustaka yang ditinjau. Hal ini mengingat salah satu tujuan dari kegiatan tinjauan pustaka adalah evaluasi. Berikut adalah contoh tinjauan pustaka dan landasan teori. Langkah penulisan tinjauan pustaka yaitu yang pertama mencatat, yang kedua mengikhtisar, yang ketiga mensintesis, yang keempat menganalisis secara tajam, yang kelima pendahuluan, yang keenam kajian pustaka, ketujuh hasil penelitian, yang ke-8 kerangka berpikir. Yang selanjutnya itu jenis variabel, selanjutnya hipotesis, selanjutnya metode penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isiannya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini biasanya digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Keberadaan daftar pustaka sangat penting guna menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seorang penulisnya saja, tetapi juga mendapat rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang-orang lainnya. Aturan umum penulisan daftar pustaka yang pertama yaitu nama. Nama penulis ditulis paling awal, nama belakang atau nama keluarga ditulis lebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Yang kedua yaitu tahun terbit. Penulisan tahun terbit diurutkan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Ketiga, judul buku. Tuliskan judul bukunya secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan format italik atau mirip. Yang keempat yaitu kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Kesimpulan, tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan merupakan bagian penting dalam tahapan awal penelitian. Beberapa ada yang menyebutkannya dengan kerangka konseptual, kerangka teori, landasan teori, dan studi literatur. Terdapat beberapa kriteria atau aspek yang harus dipenuhi dalam penulisan tinjauan pustaka, yang antaranya adalah kemutahiran relevansi, bobot ilmiah, aspek penelitian yang padat. Cara membuat dan langkah penulisan tinjauan pustaka. 5 langkah tersebut diantaranya adalah mencatat, mengikhtisar, mensintesis, menganalisis secara tajam. Terdapat 2 kerangka konsep penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berikut merupakan contoh dari kedua kerangka tersebut, yaitu bisa dilihat dari artikel laporan penelitian. Penjabaran mengenai kerangka konsep penelitian antara lain pendahuluan, kajian pustaka, hasil penelitian, kerangka berpikir, jenis variabel, hipotesis, metode penelitian, dan terakhir kesimpulan. Aturan penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah secara umum yang perlu diperhatikan yaitu nama, tahun terbit, judul buku, kota, dan nama penerbit. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Berikut adalah profil penulis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.